atau kemudian mengatasnamakan manhaj. Ini lagi-lagi atas nama manhaj, menolak kebenaran karena yang menyampaikan kebenaran itu tidak dapat rekomendasi dari gurunya, sehingga kebenaran tersebut tidak diterima meskipun yang disampaikannya, nasihat tersebut keluar dari lisannya adalah hadis Nabi, tetapi seakan-akan hadis Nabi itu menjadi tidak bernilai karena anggapan-anggapan tidak semanhaj. Nah, ini satu lagi, ini adalah fitnah hari ini. Kenapa kita menolak hadis Nabi SAW? Hanya karena hadis tersebut keluar dari lisan seseorang yang dianggap tidak semanhaj. Padahal patokan tidak semanhaj itu adalah beda yayasan atau beda organisasi massa saja. Yang satu di ormas ini, satu di ormas itu, satu di yayasan ini, satu di yayasan itu. Haditsnya yang disampaikan sama, ayatnya yang disampaikan sama, sunnahnya yang disampaikan sama, ulama salafnya yang disampaikan sama. Tapi ditolak kebenaran tersebut karena hal yang demikian. Tidak lain, ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada kibr, ada kesombongan di dalam hati. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita, walakinnal kibr ghamtun nas wa batarul haqq. Kibr atau kesombongan itu adalah menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ghamtun nas wa batarul haqq. Batarul haqq itu apa? Menolak kebenaran. Ketika Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab baru masuk masjid, beliau langsung duduk dan kemudian beliau ditegur oleh salah seorang yang datang dari Andalus, belum tahu siapa-siapa gitu kan. Dilihat seorang yang dia paruh baya, usianya sudah senior, masuk masjid langsung duduk, ditegur. Ya hadza inna dukhulakal masjid bighairi tahiyyah jahlun. Wahai yang langsung duduk ini, antum ini masuk masjid enggak pakai tahiyatul masjid, ini kejahilan. Au ghairu dzalika min jafa'il qaul. Kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ketika menukilkan kisah ini di dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid, beliau mengatakan apa? Ghazi ibn Qais, yaitu penuntut ilmu yang dari Andalus ini, mengatakan dengan kata-kata yang kasar kepada orang yang baru masuk masjid ini tadi. Ketika dia baru masuk masjid, ditegur dengan cara yang kasar, itu kan beda sama Nabi ini. Nabi SAW negur kan, udah sholat belum? Belum, ya sudah berdiri sholat. Tapi Ghazi ibn Qais melihat seorang yang usianya itu sudah lanjut masuk masjid langsung duduk, dan itu bukan saat khutbah Jumat juga, langsung ditegur dengan kata-kata yang kasar, merupakan suatu kejahilan. Masuk masjid itu nggak pakai tahiyatul masjid. Kalau bahasa gitu, antum nggak tahu sunnah kan? Nah gitu kan kasar. Nah ketika ditegur demikian, Imam Ibn Abi Dhi'ab rahimahullah langsung berdiri. Dari duduknya itu kan sudah duduk, langsung berdiri. Ketika berdiri dan beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah melaksanakan salat 2 rakaat, beliau duduk bersandar. Setelah duduk bersandar, beberapa orang datang untuk membentuk halaqah ilmu. 1, 2, 3 datang membentuk halaqah ilmu, hendak mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab. Maka melihat hal yang ini, Ghazi ibn Qais merasa bersalah. Ketika beliau merasa bersalah, artinya orang yang saya tegur dengan cara yang kasar ini bukan orang sembarangan, ini ulama ini. Maka karena beliau itu berjiwa besar, mengakui kesalahannya,
tanpa menunggu lama-lama. Setelah halaqah ilmu itu selesai, beliau langsung datang kepada syekhnya minta maaf. Nah, kita hari ini kan kalau ngomong kasar sama orang, mau berapa kali hari raya enggak juga minta maaf gitu. Beliau langsung minta maaf. Wah, Syekh, saya enggak tahu antum ini siapa. Taunya dari mana? Ketika halaqah itu berjalan, kajian tersebut berjalan, beliau tanya kepada orang yang ada di sebelahnya, man hadza? Siapa ini? Ini Ibnu Abi Dhi'b, salah satu pakar fikihnya Madinah sezaman dengan Imam Malik. Bahkan kemampuan fikihnya itu sebanding dengan Imam Malik. Tetapi kenapa madhab beliau enggak sampai kepada kita sampai sekarang? Ya belum Allah izinkan, gitu aja. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan. Kenapa kok Allah belum mengizinkan? Ya rahasia Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang sampai kepada kita adalah adabnya beliau. Ini pelajaran tentang adab. Ya, di kisah ini Imam Ibn Abi Dhi'b ketika Ghazi bin Qais tadi minta maaf kepada beliau, perkataannya Imam Ibn Abi Dhi'b adalah la alaik, kamu enggak salah nak. Ya kan, karena seorang yang dia sudah tua kepada pemuda yang baru datang, idealitasnya itu tinggi, kan ideal gitu. Sebagai seorang penuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kenceng gitu kan. Kamu enggak salah nak, kamu benar. Apa kok? Amartana bi khairin fa ata'naka. Engkau menyuruhku untuk melakukan suatu kebaikan, ya sudah semestinya aku lakukan kebaikan tersebut. Jadi beliau tidak sedikit pun menghardik. Al-Imam Ibn Abi Dhi'b tidak sedikit pun mengkritisi caranya Ghazi bin Qais yang salah ini. Kalau kita ketahui ini caranya salah, tidak ada etika terhadap seorang yang lebih berusia daripada beliau. Tetapi hal tersebut tidak dipedulikan oleh Al-Imam Ibn Abi Dhi'b, tetapi Imam Ibn Abi Dhi'b lebih mempedulikan terhadap inti dari perintah tersebut, karena perintahnya adalah kebaikan. Meskipun disampaikan dengan cara yang kasar, beliau lebih peduli terhadap perintahnya daripada kepada caranya menyampaikan perintah tersebut. Amartana bi khairin fa ata'naka. Engkau perintahkan kepadaku sesuatu yang baik, yang mana ketika aku melakukan itu aku mendapatkan pahala dari Allah, maka sudah sewajarnya aku melakukan apa yang telah engkau perintahkan tersebut. Nah, kisahnya Al-Imam Ibn Abi Dhi'b rahimahullah ini selain menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum salat tahiyatul masjid ini masih sah dan masih boleh dilakukan meskipun didahului dengan duduk terlebih dahulu, juga mengajarkan kepada kita adab bahwasanya sesuatu yang hak itu adalah perkara yang hilang dari kaum muslimin. Para ulama menyebutkan dengan istilah al-haqqu dhalatul mu'min. Sesuatu yang benar itu adalah perkara yang hilang dari tengah-tengah orang yang beriman. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang hak tersebut, meskipun dari seorang yang katakanlah tingkatannya itu di bawah kita, padahal tingkatan ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya nanti. Siapa di antara kita yang bertakwa? Allah yang mengabarkan nanti di akhirat tingkatan ketakwaan kita nanti akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menempatkan di mana surga kita nanti berada. Belum tentu saya yang duduk di sini ini nanti tingkat surganya lebih tinggi dari antum, belum tentu. Boleh jadi di antara antum nanti ada yang tingkat surganya lebih tinggi dari ana.
bidadarinya lebih banyak gitu, daripada diri saya, belum tentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti yang mengabarkan tingkat ketakwaan kita masing-masing. Tetapi di dalam strata sosial masyarakat kita terkadang ada saja kaum muslimin yang dia itu enggan menerima nasihat kebenaran hanya karena yang menyampaikan kebenaran ini dianggapnya di bawah dia gitu. Antum di SD aja tidak lulus mau nasihatin saya. Ini yang kemudian menjadikan kesombongan ada dalam hati seseorang, wal'iyadzubillah. Padahal yang disampaikan nasihat itu adalah benar dan baik. Al-Imam Ghazi Ibn Qais di sini, Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab bisa saja membantah Ghazi bin Qais ketika Ghazi bin Qais mengatakan jahlun, ini satu kebodohan, enggak melaksanakan sunnah Nabi. Boleh saja Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab membantah. Justru yang jahil itu ente gitu. Ente nggak tahu kalau ini sunnah saja gitu kan. Bisa saja beliau menjawab dengan demikian, dengan bantahan fikih yang lebih ilmiah. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Kenapa? Karena melihat apa yang disuruh oleh Ghazi Ibn Qais ini adalah suatu kebaikan. Dan seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling tamak dengan kebaikan. Ketika ia mendapati mungkin dirinya lengah dari suatu kebaikan dan ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka ia lakukan kebaikan tersebut. Tidak sebagaimana yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin hari ini, sebagian enggan untuk menerima nasihat yang baik, nasihat yang benar, hanya karena merasa status dirinya itu lebih tinggi. Boleh jadi karena status dirinya itu Allah lebihkan secara ekonomi daripada yang menasehatinya, atau Allah lebihkan wawasan ilmunya, merasa lebih berilmu dan merasa lebih pandai sehingga tidak mendengar nasihat dari seorang yang menyampaikan nasihat ketika dianggap yang menasihati dianggap tidak lebih berilmu daripada dirinya, atau kemudian mengatasnamakan manhaj. Ini lagi-lagi atas nama manhaj, menolak kebenaran karena yang menyampaikan kebenaran itu tidak dapat rekomendasi dari gurunya, sehingga kebenaran tersebut tidak diterima meskipun yang disampaikannya, nasihat tersebut keluar dari lisannya adalah hadis Nabi, tetapi seakan-akan hadis Nabi itu menjadi tidak bernilai karena anggapan-anggapan tidak semanhaj. Nah, ini satu lagi, ini adalah fitnah hari ini. Kenapa kita menolak hadis Nabi SAW? Hanya karena hadis tersebut keluar dari lisan seseorang yang dianggap tidak semanhaj. Padahal patokan tidak semanhaj itu adalah beda yayasan atau beda organisasi massa saja. Yang satu di ormas ini, satu di ormas itu, satu di yayasan ini, satu di yayasan itu. Haditsnya yang disampaikan sama, ayatnya yang disampaikan sama, sunnahnya yang disampaikan sama, ulama salafnya yang disampaikan sama. Tapi ditolak kebenaran tersebut karena hal yang demikian. Tidak lain, ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada kibr, ada kesombongan di dalam hati. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita, walakinnal kibr ghamtun nas wa batarul haqq. Kibr atau kesombongan itu adalah menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ghamtun nas wa batarul haqq. Batarul haqq itu apa? Menolak kebenaran. Jadi, enggan untuk menerima sesuatu yang benar. Nabi SAW pernah menasihati seorang di masanya itu, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang tersebut tetap makan dengan tangan kiri. Wa qala la astati, saya enggak bisa. Padahal tangan kanannya ada, enggak buntung, sehat gitu.
tetapi tetap makan dengan tangan kiri. Maka Nabi mengatakan ma mana'ahu illa kibr. Tidak ada yang menghalangi dirinya itu untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan yang ada di dalam hatinya. Nah, hari ini juga merasa kita lebih tinggi, merasa kita lebih berilmu, merasa kita lebih dicukupkan dari segi ekonomi, misalnya kita lebih kaya dan yang menasehati lebih miskin, kemudian kita nggak menerima nasihat tersebut. Dan penyakit sombong atau kiber ini kalau saya perhatikan tumbuh subur manakala Allah memberikan kenikmatan dan kita lupa bersyukur. Allah kasih orang istrinya 4, mungkin dia akan memandang rendah yang istrinya masih 1. Masih 1 jangan. Boleh jadi, tapi kan nggak semua. Ataupun nanti Allah berikan kenikmatan yang sudah nikah, sudah berkeluarga, berpasangan, akan memandang rendah mereka yang masih bujang. Kapan ente kawin gitu? Gak kawin-kawin. Waliyadzubillah, ini peringatan bagi diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, itu bukan untuk kita memandang rendah mereka yang belum Allah berikan kenikmatan itu. Sehingga ketika kita memandang rendah orang yang mungkin dalam pandangan kita kenikmatannya tidak sampai pada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hal tersebut adalah bentuk-bentuk tumbuhnya kesombongan di dalam diri kita. Waliyadzubillah.